Om Swastiastu. Hai semuanya, kami kelompok 3 dari kelas 9J SMP Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas salah satu materi IPS yaitu poin 53 yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing yang kami hormati, Ibu Dr. Puteka Juliana Jaya, SE MSI. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri serta anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Adriana Aprilia Sukmaning Priti, nomor absen 37 selaku Ketua Kelompok. Wakil Ketua Kelompok, Ana Agung Rapadipa Sunjaya, nomor absen 1. Anggota 1, Nyoman Gede Dimas Dambava, nomor absen 33. Dan anggota 2, Ida Ayu Praba Maheswari, nomor absen 19. Nah, tentunya kalian sudah tahu apa itu masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan diterbitkannya Super Semar tersebut, bangsa Indonesia mulai memasuki masa Orde Baru dengan tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Nah, lalu bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru tersebut? Pertama, kita akan membahas kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangat terpengaruh saat memasuki masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan ekonomi, turunnya angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Hal ini bisa terwujud karena adanya program-program pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Nah, program-program tersebut antara lain sebagai berikut. Program yang pertama adalah program transmigrasi. Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan tersebut dilakukan untuk meratakan persebaran penduduk Indonesia yang sejak zaman dulu banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada masa Orde Baru, program transmigrasi gencar dilaksanakan. Daerah-daerah yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Adapun tujuan transmigrasi pada masa Orde Baru, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan pembangunan daerah, menyeimbangkan persebaran penduduk, serta melaksanakan pembangunan secara merata. Program yang kedua adalah program Keluarga Bencana. Keluarga Bencana atau KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Pada masa Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dimaksud untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Melalui program KB, pertumbuhan penduduk di Indonesia berhasil ditekan. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Program pemerintah yang ketiga adalah Puskesmas dan Posyandu. Pusat Kesehatan Masyarakat alias Puskesmas dan Pos Pelayan Terpadu alias Posyandu merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas dan Posyandu yang dikembangkan sejak masa Orde Baru telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat. Puskesmas mulai dibangun sejak ditetapkannya konsep Puskesmas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh atau komprehensif yang meliputi pelayanan 1. Pengobatan atau kuratif, 2. Upaya pencegahan atau preventif, 3. Peningkatan kesehatan atau promotif, dan 4. Pemulihan kesehatan atau rehabilitatif.
Adapun Posyandu mulai didirikan pada tahun 1984. Pelayanan kesehatan yang diberikan Posyandu antara lain adalah kesehatan ibu dan anak alias KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Pendidikan. Memasuki masa Orde Baru, pendidikan Indonesia juga ikut berkembang. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mas Suri STTH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan pada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Anak-anak didik tidak hanya diberikan pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan pada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. Yang pertama, Instruksi Presiden, Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993 atau 1994, hampir 150.000 unit SD Impres telah dibangun. Yang kedua, ada program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Yang ketiga, ada program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Yang terakhir, ada program gerakan orang tua asuh. Kebudayaan. Masa Orde Baru juga menyebabkan usaha pengembangan seni kebudayaan berubah. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya lebih diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum. Nah, karena kita masih berada dalam kondisi pandemi, kami akan memberi beberapa tips untuk mencegah terkenanya virus COVID-19. 1. Menjaga kebersihan tangan. 2. Menggunakan masker saat di luar. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter. 4. Konsumsilah makan sehat dan bergizi. 5. Minum obat dan vitamin bila diperlukan. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Nah, kesimpulan poin 53 ini adalah Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Mulai pada saat itulah kehidupan masyarakat berubah dalam berbagai aspek, seperti kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Perubahan pada aspek-aspek kehidupan tersebut lebih diarahkan untuk upaya memperkuat kesejahteraan dan kesatuan nasional. Sekian presentasi kami mengenai poin 53. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.